Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nyoman Nilon SPD. Saya bertugas sebagai Waka Bidang Kurikulum di SMK Negeri 1 Sukesade. Selamat datang saya ucapkan kepada siswa baru tahun pelajaran 2020-2021 dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Negeri 1 Sukesade. Berikut paparan tentang struktur kurikulum SMK Negeri 1 Sukesade di masing-masing jurusan. Mohon disimak dan terima kasih. Om Swastiastu, saya Ari Dharma. Pada kesempatan ini atas seizin Waka Kurikulum Ibu Nyoman Nilon akan saya paparkan mengenai struktur kurikulum, ketentuan kenaikan kelas, dan pembelajaran daring. Nah, sebelum masuk lebih dalam mengenai struktur kurikulum, ada baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan struktur kurikulum. Jadi struktur kurikulum itu merupakan penggambaran konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran tiap semester atau tahun yang harus dilaksanakan oleh peserta didik lengkap dengan cara atau pengorganisasian sistem pembelajarannya. Jadi dengan kata lain atau bila disingkat, struktur kurikulum itu merupakan mata pelajaran yang dipelajari satuan pendidikan oleh peserta didik. Jadi apa sih yang harus kita pelajari selama kita mengenyam pendidikan? Nah, itu yang akan kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi struktur kurikulum yang ada di SMK Negeri 1 Sukesade dapat dibagi menjadi tiga, secara umum dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah muatan nasional. Yang kedua ada muatan kewilayahan, dan yang ketiga muatan peminatan kejuruan yang juga nantinya dapat dibagi menjadi C1, C2, C3, yaitu dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Nah, ketiga bagian ini akan dijabarkan lagi. Yang pertama kita masuk ke muatan nasional. Jadi perlu adik-adik perhatikan di sini, di semua jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Sukesade akan mempelajari semua mata pelajaran yang ada di muatan nasional. Adapun bagian-bagian pelajaran yang ada di muatan nasional yaitu pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi di kelas 10, kelas 11, kelas 12, adik-adik akan belajar agama 3 jam mata pelajaran jadi jatahnya. Kemudian yang kedua ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Juga adik-adik belajar selama 3 tahun, masing-masing 2 jam pelajaran. Kemudian selanjutnya ada bahasa Indonesia. Di kelas 10, semester 1 dan semester 2 akan mendapatkan bahasa Indonesia selama 4 jam. Kemudian kelas 11 selama 3 jam, dan kelas 12-nya selama 2 jam. Kemudian yang keempat ada matematika. Adik-adik belajar matematika selama 3 tahun, masing-masing selama 4 jam. Kemudian ada sejarah Indonesia. Nah, mata pelajaran sejarah ini adik-adik akan mempelajari sejarah Indonesia di kelas 10 saja. Kita akan mendapatkan pelajaran sejarah selama 3 jam. Dan terakhir yang keenam ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris kita pelajari selama 3 tahun, ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kelas 10 mendapatkan 3 jam pelajaran, kelas 11 3 jam pelajaran, dan kelas 12 4 jam pelajaran. Nah, itu untuk muatan nasional di semua jurusan SMK Negeri 1 Sukesade. Kemudian selanjutnya di muatan kewilayahan. Nah, untuk muatan kewilayahan ada beberapa mata pelajaran yang harus kita pelajari di semua jurusan. Yang pertama ada seni budaya. Jadi adik-adik di kelas 10 itu mendapatkan seni budaya selama 3 jam tiap minggunya. Itu hanya untuk di kelas 10 saja. Jadi kelas 11 dan kelas 12 adik-adik tidak mempelajari seni budaya. Kemudian yang kedua ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pendidikan jasmani ini kita dapatkan di kelas 10 dan kelas 11 selama masing-masing 2 jam. Jadi setiap minggu adik-adik akan mempelajari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan selama 2 jam per minggunya. Dan kemudian yang ketiga ada bahasa daerah Bali. Jadi bahasa daerah Bali ini kita akan mempelajarinya selama 3 tahun, masing-masing 2 jam per minggu. Kemudian kita lanjut ke muatan peminatan kejuruan. Nah, di muatan peminatan kejuruan ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu C1 dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, dan ketiga
kompetensi keahlian. Untuk yang pertama kita masuk ke Kria Kreatif Kayu dan Rotan. Jadi adik-adik yang di jurusan Kria Kreatif Kayu dan Rotan mohon lebih diperhatikan lagi. Jadi ada beberapa pelajaran yang harus kita pelajari nantinya di muatan minatan kejuruan. Yang pertama di C1 kita akan belajar simulasi komunikasi digital di kelas 10 selama 3 jam per minggunya. Yang kedua ada tinjauan seni selama 2 jam di kelas 10. Dan yang ketiga ada dasar-dasar kreativitas kelas 10 selama 2 jam. Kemudian yang C2-nya yaitu dasar program keahlian. Ada 3 pelajaran yang harus kita pelajari. Yang pertama dasar-dasar desain kria selama 4 jam di kelas 10-nya. Kemudian yang kedua ada desain produk selama 5 jam per minggu di kelas 10. Kemudian yang ketiga ada pelajaran gambar selama 6 jam per minggu di kelas 10. Dan yang terakhir C3-nya yaitu kompetensi keahliannya. Ada 5 pelajaran yang harus dipelajari di jurusan Kria Kreatif Kayu dan Rotan. Yang pertama ada teknik kerja bangku. Akan adik-adik pelajari di kelas 11 dan kelas 12. Di kelas 11-nya mendapat 6 jam. Dan kelas 12 selama 7 jam. Yang kedua ada teknik kerja mesin. Kelas 11 mendapatkan 7 jam. Kelas 12 mendapatkan 7 jam. Dan ketiga ada teknik kerja ukir. Kelas 11-nya mendapatkan 7 jam dan kelas 12 mendapatkan 7 jam pelajaran. Dan keempat ada kerja finishing. Kelas 11, kelas 12 masing-masing mendapatkan 4 jam. Dan kelima ada produk kreatif dan kewirausahaan. Kelas 11 mendapatkan 7 jam pelajaran dan kelas 12 mendapatkan 8 jam pelajaran. Yang itu untuk Kria Kreatif Kayu dan Rotan. Dan selanjutnya kita masuk ke Kria Kreatif Keramik. Untuk di jurusan Kria Kreatif dan Keramik, ada beberapa mata pelajaran yang ada di muatan peminatan kejuruan yang harus dipelajari. Yang pertama di C1-nya, dasar bidang keahlian, ada simulasi dan komunikasi digital. Di kelas 10 mendapatkan 3 jam pelajaran selama seminggu. Dan kemudian yang kedua ada tinjauan seni, kelas 10 selama 2 jam pelajaran. Yang ketiga dasar-dasar kreativitas didapat di kelas 10, 2 jam pelajaran. Kemudian C2-nya yaitu dasar program keahlian. Yang pertama, pelajaran yang harus dipelajari dasar-dasar desain kria di kelas 10 selama 4 jam. Yang kedua, desain produk kelas 10 selama 5 jam. Dan yang ketiga, pelajaran gambar akan didapatkan di kelas 10, 6 jam pelajaran. Dan yang ketiga, C3 kompetensi keahliannya ada 5 pelajaran. Yang pertama, pembentukan teknik langsung akan didapatkan di kelas 11, masing-masing setiap semester per minggunya mendapatkan 10 jam pelajaran. Dan yang kedua, pembentukan teknik putar centering didapatkan di kelas 11 dan kelas 12 selama 8 jam dan 9 jam. Yang ketiga, pembentukan teknik putar pilin hanya didapatkan di kelas 12 selama 8 jam pelajaran per minggu. Kemudian yang keempat, ada pembentukan teknik cetak yang dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Yang kelas 11 mendapatkan 6 jam pelajaran dan kelas 12 8 jam pelajaran. Dan yang terakhir, produk kreatif dan kewirausahaan didapatkan di kelas 11 dan kelas 12, kelas 11 7 jam pelajaran dan kelas 12 8 jam pelajaran. Kemudian kita lanjut di jurusan Kria Kreatif Batik dan Tekstil. Nah, untuk adik-adik yang ada di jurusan Kria Kreatif Batik dan Tekstil, mohon lebih diperhatikan lagi. Jadi di muatan peminatan kejuruan ini, ada beberapa pelajaran yang harus adik-adik pelajari nantinya. Yang pertama di dasar bidang keahlian, ada 3 mata pelajaran yang akan dipelajari. Pertama, simulasi dan komunikasi digital di kelas 10 selama 3 jam pelajaran per minggu. Yang kedua ada tinjauan seni di kelas 10 selama 2 jam pelajaran. Dasar-dasar kreativitas kelas 10, 2 jam pelajaran. Kemudian di C2-nya dasar program keahlian. Yang pertama ada dasar-dasar desain kria yang akan dipelajari di kelas 10 selama 4 jam pelajaran per minggu. Kemudian desain produk selama 5 jam per minggu di kelas 10-nya. Dan yang ketiga ada pelajaran gambar di kelas 10 selama 6 jam. Yang ketiga ada kompetensi keahliannya. C3-nya adalah ada batik. Jadi adik-adik di sini akan belajar bagaimana cara membuat batik
di kelas 11 dan kelas 12. Masing-masing di kelas 11 dan kelas 12 mendapatkan 8 jam pelajaran per minggu. Yang kedua ada jahit, didapatkan di kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11 selama 6 jam pelajaran, kelas 12 7 jam pelajaran. Jadi yang ketiga terus dilanjutkan ada pelajaran tenun. Di kelas 11 selama 5 jam, kelas 12 selama 6 jam. Yang keempat ada sablon. Jadi pelajaran sablon didapatkan di kelas 11 selama 5 jam dan kelas 12 selama 4 jam. Dan yang kelima, produk kreatif dan kewirausahaan didapatkan di kelas 11 selama 7 jam pelajaran dan kelas 12 selama 8 jam pelajaran. Nah, itu untuk jurusan karya kreatif batik dan tekstil. Selanjutnya kita masuk ke jurusan desain komunikasi visual. Jadi adik-adik yang ada di jurusan DKV mohon lebih diperhatikan lagi. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang harus dipelajari di muatan pemintatan kejuruan. Di C1-nya ada simulasi komunikasi digital yang akan dipelajari di kelas 10 selama 3 jam. Kemudian yang kedua ada tinjauan seni selama 2 jam pelajaran per minggu di kelas 10-nya. Yang ketiga ada dasar-dasar kreativitas di kelas 10 selama 2 jam pelajaran per minggu. Kemudian C2-nya itu dasar program keahlian. Yang pertama ada dasar-dasar seni rupa, akan didapatkan di kelas 10 selama 4 jam. Yang kedua ada gambar, yang akan didapatkan di kelas 10 selama 7 jam pelajaran per minggu. Kemudian sketsa dipelajari di kelas 10 selama 4 jam pelajaran per minggu. Kemudian di C3 kompetensi keahlian ada 5 pelajaran yang akan adik-adik pelajari ya di jurusan desain komunikasi visual. Yang pertama desain publikasi akan didapatkan di kelas 11 dan kelas 12. Di kelas 11-nya selama 9 jam, kelas 12 selama 8 jam per minggu. Kemudian komputer grafis di kelas 11 didapatkan selama 7 jam, kelas 12 juga 7 jam. Dan yang ketiga fotografi di kelas 11 dan kelas 12 selama 4 jam masing-masing. Kemudian ada videografi akan didapatkan di kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11 selama 4 jam, sedangkan di kelas 12 selama 6 jam. Dan yang terakhir ada produk kreatif dan kewirausahaan akan didapatkan di kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11-nya 7 jam dan kelas 12 selama 8 jam pelajaran. Selanjutnya kita masuk di jurusan seni lukis. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang dipelajari di muatan pemintatan kejuruan. Untuk C1 dan C2-nya, jadi seni lukis itu sama dengan DKV pelajaran yang dipelajari. Jadi ada simulasi komunikasi digital, ada tinjauan seni, dasar-dasar kreativitas, dasar-dasar seni rupa, gambar dan sketsa. Jadi pelajaran-pelajaran ini di C1 dan C2, DKV dan seni lukis sama. Hanya yang membedakan di C3-nya. Jadi di C3-nya di seni lukis ada seni lukis realis yang akan dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11 selama 9 jam, kelas 12 selama 6 jam pelajaran per minggu. Kemudian yang kedua ada seni lukis dekoratif yang akan dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11 selama 7 jam pelajaran, kelas 12 6 jam pelajaran. Yang ketiga ada seni lukis ekspresif yang akan didapatkan di kelas 11 selama 4 jam, kelas 12 selama 6 jam. Dan yang keempat ada seni lukis eksperimental yang akan dipelajari di kelas 11 selama 4 jam pelajaran, kelas 12 selama 7 jam pelajaran per minggu. Dan yang kelima ada produk kreatif dan kewirausahaan. Di kelas 11-nya didapatkan 7 jam pelajaran dan kelas 12 selama 8 jam pelajaran. Dan kita lanjut ke seni tari. Nah, untuk seni tari di C1-nya ini sama dengan seni lukis dan DKV. Ada simulasi dan komunikasi digital, tinjauan seni dan dasar-dasar kreativitas. Itu sama. Yang membedakan adalah C2 dan C3-nya. Dan C2-nya ini antara lain ada olah tubuh yang akan didapatkan di kelas 10 selama 3 jam pelajaran semester 1 dan semester 2. Kemudian ada gerak dasar tari kelas 10 selama 8 jam di semester 1 dan semester 2 masing-masingnya per minggu nanti akan mendapatkan gerak dasar seni tari selama 8 jam. Kemudian iringan tari di kelas 10 semester 1 dan semester 2 selama 4 jam. Dan kita masuk ke C3 kompetensi keahlian
Yang akan dipelajari di seni tari adalah tata rias dan tata busana tari yang akan didapatkan di kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11-nya selama 4 jam, kelas 12 selama 2 jam. Nah, ada tari tradisi. Tari tradisi ini didapatkan di kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11 selama 12 jam, kelas 12 selama 15 jam. Kemudian yang ketiga ada tari daerah lain yang akan dipelajari hanya di kelas 11 selama 4 jam pelajaran selama seminggu. Kemudian yang keempat ada garap tari yang akan dipelajari di kelas 11 selama 4 jam pelajaran per minggu, kelas 12-nya selama 8 jam. Dan yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan, kelas 11 selama 7 jam dan kelas 12 selama 8 jam. Lanjut kita masuk ke jurusan multimedia. Nah, untuk jurusan multimedia, C1 yang akan dipelajari adalah simulasi komunikasi digital di kelas 10 selama 3 jam pelajaran. Kemudian ada fisika di kelas 10 selama 3 jam pelajaran. Yang ketiga ada kimia, kelas 10 selama 3 jam pelajaran. Dan di C2 dasar program keahlian, yang pertama yang dipelajari yaitu sistem komputer selama 2 jam per minggu di kelas 10, semester 1 dan semester 2. Yang kedua ada komputer dan jaringan dasar selama 5 jam pelajaran di kelas 10. Yang ketiga ada pemrograman dasar selama 3 jam di semester 1 kelas 10 dan 5 jam di semester 2 kelas 10. Kemudian lanjut ke dasar desain grafis yang akan didapatkan di kelas 10 selama masing-masing semester 1 dan semester 2 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian kita masuk ke C3 kompetensi keahliannya. Yang akan dipelajari adalah desain grafis percetakan yang akan dipelajari di kelas 11 selama 12 jam pelajaran. Kemudian desain media interaktif yang akan dipelajari di kelas 12 selama 13 jam pelajaran. Selanjutnya ada animasi 2 dimensi dan 3 dimensi yang akan dipelajari di kelas 11 selama 12 jam. Dan keempat ada teknik pengolahan audio dan video yang akan dipelajari di kelas 12 selama 12 jam pelajaran. Dan yang kelima ada produk kreatif dan kewirausahaan yang akan dipelajari di kelas 11 selama 7 jam dan kelas 12 selama 8 jam. Kemudian kita masuk ke jurusan seni kerawitan. Di seni kerawitan ini C1-nya sama dengan yang dipelajari di seni tari. Jadi ada simulasi komunikasi digital, ada tinjauan seni, ada dasar-dasar kreativitas. Yang membedakannya dengan seni tari adalah di C2 dan C3-nya. Jadi C2 di kerawitan yang dipelajari adalah pengetahuan kerawitan selama 3 jam. Kemudian ada teknik instrumen pokok yang dipelajari di kelas 10 selama 5 jam pelajaran per minggu. Kemudian yang ketiga ada teknik kerawitan dasar selama 5 jam per minggu di kelas 10. Dan keempat ada titi laras dan vokal dasar yang akan didapatkan di kelas 10 selama 2 jam pelajaran. Dan di C3 kompetensi keahlian yang dipelajari adalah praktik vokal yang akan didapatkan di kelas 11 dan kelas 12 selama masing-masing 6 jam pelajaran. Kemudian yang selanjutnya ada praktik individu instrumen pokok yang akan didapatkan di kelas 11 selama 7 jam pelajaran dan kelas 12 6 jam pelajaran. Dan yang ketiga ada praktik karawitan bersama yang akan didapatkan di kelas 11 dan kelas 12 7 jam pelajaran. Yang keempat, praktik kerawitan iringan di kelas 11 didapatkan selama 4 jam pelajaran per minggu. Kelas 12-nya selama 6 jam per minggu. Dan yang terakhir ada produk kreatif dan kewirausahaan. Kelas 11 mendapatkan 7 jam pelajaran dan kelas 12 selama 8 jam pelajaran. Yaitu untuk seni kerawitan. Selanjutnya kita masuk ke jurusan perhotelan. Nah, di jurusan perhotelan ini C1 yang harus dipelajari adalah simulasi komunikasi digital di kelas 10 selama 3 jam pelajaran per minggu. IPA terapan di kelas 10 selama 3 jam per minggu. Kepariwisataan di kelas 10 selama 3 jam. Dan C2-nya yaitu pertama ada komunikasi industri pariwisata didapatkan di kelas 10 selama 3 jam pelajaran. Yang kedua ada sanitasi, higienis, dan keselamatan kerja di kelas 10 selama 3 jam pelajaran. Dan yang ketiga ada administrasi umum didapatkan di kelas 10 selama 3 jam pelajaran. Bahasa asing pilihan
di kelas 10 selama 4 jam pelajaran. Nah, di C3-nya ada 6 pelajaran yang harus dipelajari nantinya di jurusan perhotelan. Yang pertama ada industri perhotelan di kelas 11 selama 4 jam pelajaran. Front office selama 5 jam pelajaran di kelas 11 dan kelas 12-nya selama 7 jam pelajaran. Housekeeping akan didapatkan di kelas 11 selama 5 jam, kelas 12 selama 6 jam. Laundry akan dipelajari di kelas 11 selama 5 jam dan kelas 12 selama 6 jam. Food and beverage akan dipelajari di kelas 11 selama 5 jam pelajaran per minggu dan kelas 12 selama 6 jam. Dan untuk produk kreatif dan kewirausahaan akan dipelajari di kelas 11 selama 7 jam dan kelas 12 selama 8 jam. Demikian untuk jurusan perhotelan. Dan yang terakhir untuk jurusan boga. Jadi mohon diperhatikan adik-adik yang ada di jurusan boga. Jadi ada beberapa pelajaran di muatan pemintaan kejuruan yang harus dipelajari nantinya ke depan. Yang pertama C1 ada simulasi dan komunikasi digital akan dipelajari di kelas 10 selama 3 jam pelajaran per minggunya. Kemudian ada IPA terapan di kelas 10 selama 3 jam pelajaran. Kepariwisataan akan didapatkan di kelas 10 selama 3 jam pelajaran. Kemudian kita masuk ke dasar program keahlian. Yang pertama ada keamanan pangan akan dipelajari di kelas 10 selama 2 jam pelajaran per minggu. Selanjutnya ada pengetahuan bahan makanan didapatkan di kelas 10 selama 3 jam pelajaran. Boga dasar kelas 10 selama 5 jam pelajaran per minggu. Dan keempat ada ilmu gizi, kelas 10 selama 3 jam pelajaran. Dan C3-nya ada 5 pelajaran yang harus dipelajari. Yang pertama ada tata hidang, yang akan dipelajari di kelas 11 selama 7 jam pelajaran. Yang kedua pengolahan dari penyajian makanan, akan dipelajari selama 7 jam di kelas 11, dan 9 jam per minggunya di kelas 12. Dan yang ketiga ada produk kik dan kue Indonesia, akan dipelajari di kelas 11 selama 5 jam, kelas 12 selama 8 jam. Dan yang keempat ada produk pastry dan bakery, akan dipelajari di kelas 11 selama 5 jam dan kelas 12 selama 8 jam. Dan terakhir ada produk kreatif dan kewirausahaan yang akan dipelajari di kelas 11 selama 7 jam dan kelas 12 selama 8 jam pelajaran. Dan demikian struktur kurikulum yang ada di masing-masing jurusan. Jadi silakan nanti dicatat. Dan selanjutnya kita akan masuk ke penentuan kenaikan kelas. Jadi ada beberapa syarat atau ketentuan yang harus kita penuhi agar bisa naik kelas. Jadi yang pertama memiliki nilai setiap mata pelajaran pada setiap semester, kelas 1 semester 1 dan 2, kelas 2 semester 3 dan 4. Kemudian yang kedua, kehadiran kumulatif mencapai 95%, jadi tidak boleh kurang dari itu. Dan selanjutnya ada NPM, nilai penentu melanjutkan. Yang pertama dinyatakan dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya tanpa syarat apabila siswa memenuhi NPM seluruh mata pelajaran, yaitu komponen muatan nasional, muatan kewilayahan, dan peminatan kejuruan. Jadi telah mencapai batas lulus 100%. Dan yang kedua, dinyatakan dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya dengan syarat, siswa dinyatakan dapat melanjutkan dari tingkat 1 ke tingkat 2 bila memenuhi kriteria sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus COVID-19. Jadi selama masa pandemi ini, surat edaran ini yang akan diberlakukan. Kemudian selanjutnya siswa dinyatakan dapat melanjutkan dari tingkat 2 ke tingkat 3 bila siswa memenuhi NPM mata pelajaran komponen normatif, adaptif, dan produktif mencapai 100%. Dan yang ketiga, ujian akhir semester yang harus diikuti nantinya setiap semester. Jadi adik-adik harus mengikuti ujian akhir semester yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Dan demikian mengenai ketentuan kenaikan kelas. Kemudian kita lanjut ke sistem pembelajaran daring. Jadi ada beberapa sistem yang digunakan di sekolah ini. Ya, jadi ada beberapa guru yang menggunakan beberapa media pembelajaran online. Ada Schoology, ada Google Classroom, Zoom, WhatsApp Group, bahkan Moodle. Jadi beberapa sistem ini sudah pernah digunakan di sekolah ini. Namun untuk selanjutnya di sekolah ini akan mencoba menggunakan sistem baru dengan basis Moodle, ya, basisnya adalah Moodle yang bernama Melajah ID. Jadi bisa kalian akses di smkn1sksd.melajah.id.
Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi e-learning yang akan kita gunakan nantinya di pembelajaran semester 1 ini tahun 2020 akan mencoba menggunakan e-learning ini. Jadi adik-adik bisa akses langsung di link ini jika ingin mencoba. Ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini adik-adik bisa melihat materi, jadi masuk ke beberapa pelajaran yang akan kalian pelajari. Jadi misalkan di sini ada Pancasila, ada Bahasa Indonesia, ada Bahasa Inggris, dan sebagainya. Jadi ketika kalian ingin belajar atau sesuai dengan jadwal pelajaran yang nantinya ditentukan, silakan gunakan sistem ini. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian untuk pemenuhan tugasnya juga akan dilakukan melalui e-learning ini. Jadi guru-guru akan memberikan tugas melalui e-learning ini. Demikian pemaparan dari kami mengenai struktur kurikulum, ketentuan kenaikan kelas, dan pembelajaran daring. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.